Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbohongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Mitsubishi Pajero 2012 Dakar. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya, pada saat dibawa jalan di kecepatan 40 km per jam itu setirnya terasa berat. Nah, jadi pada saat posisi diam seperti ini itu posisinya ringan. Pada saat kita putar dia ringan, tapi pada saat dibawa jalan di kecepatan 40 sampai 100 km per jam itu seperti ngelok untuk setirnya. Nah, karena ini masih model pompa power steering, belum EPS, ini penyebabnya kita belum tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi seperti kaku, ngunci gitu untuk setirnya. Kita mau coba periksa dulu teman-teman untuk kondisinya seperti apa. Ini posisi pada saat lagi berhenti seperti ini. Ini kita coba tes dulu. Unitnya Matic ya, kita coba starter. Ini mesin sudah hidup, ini kondisi pada saat diam, posisi diam. Ini kita putar ringan ya teman-teman, ini kita putar ringan. Nah, jadi keluhannya itu pada saat dibawa jalan di kecepatan 40 km per jam ya, 40 km per jam dia seperti ngelok, jadi kaku. Ini untuk setirnya kaku. Kita coba tes jalan dulu seperti apa kondisinya teman-teman. Ini kita coba tes jalan ya teman-teman. Ini untuk memastikan kondisi pada saat dibawa jalan di kecepatan 40 km per jam. Kita coba tes dulu. Oke, kita coba tes. Ini masih ringan ya teman-teman, ini kondisinya masih ringan. Nah, ini masih ringan, tidak kaku. Pada saat di kecepatan tertentu di 40 km per jam di RPM 2000 sampai 3000. Nah, ini seperti gandol. Ini kaku nih teman-teman, jadi kita terasa seperti tidak bisa berbelok atau tidak bisa menggeser. Nah, ini kalau kita turunkan lagi, nah ini kaku ya, ini kaku. Nah, ini seperti nyangkut, steeringnya seperti nyangkut. Nah, ini kita coba pelankan sedikit. Nah, ini kaku ya, nih. Nah, ini kaku. Nah, seperti tersangkut posisinya. Kita coba pelankan lagi, kita coba berhenti. Kita putar seperti ini, normal. Nah, ini normal. Tapi dibawa jalan lagi kecepatan tinggi kaku. Jadi bahayanya itu pada saat kecepatan tinggi di 60 sampai 100 km per jam itu terasa setirnya ini terkunci, lock. Nah, itulah keluhannya seperti itu. Ini kita coba kecepatan lagi. Nah, ini kaku nih teman-teman. Nah, ini terasa kaku. Ini sangat berbahaya ya, kita sendiri aja takut untuk ngetesnya ya. Jadi kita nggak bisa lanjut tes karena berbahaya, seperti ngelok, tidak bisa berbelok. Ini keluhannya. Kemarin sudah dikerjakan kata pemiliknya. Di situ ada penggantian timing belt ya kemarin. Ada penggantian belting timing belt. Jadi setelah itu barulah muncul kondisi seperti ini. Nah, jadi kata pemiliknya kemarin gara-gara penggantian timing belt terus bermasalah seperti ini. Ini kita mau coba cek kenapa. Sebenarnya sih tidak ada pengaruh sama sekali ke situ, cuman karena di situ ada pembongkaran belting di bagian luar, kemungkinan juga ada pengaruh besar karena mungkin ya di bagian dalamnya tuh mengalami kotor atau seperti apa di bagian pompanya. Nah, ini nyangkut ya. Nah ini ngelok. Nah, ini ngelok nih. Jadi pada saat kita melakukan manuver seperti ini sangkut, itu terasa. Nah, ini ngelok ya teman-teman. Nah, itu ngeloknya sangat berbahaya karena pada saat posisi miring itu kita mau selaraskan seperti ini, itu nggak bisa, dia ngunci. Nah, dia ngunci, jadi nggak bisa kita selaraskan untuk posisi mobil. Jadi kalau pas lagi simpangan atau motong, ada posisi jalannya tidak rata, itu sangat membahayakan seperti ini. Nah, ini ngelok nih, ini ngelok nih. Nah, ini ngelok. Nah, kita harus paksa-paksa dulu baru dia bisa bergerak. Nah, keluhannya seperti itu.
kita coba periksa dulu untuk keluhannya seperti ini. Untuk penyebabnya apa, kita cari tahu dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita lanjut dulu pemeriksaan Mitsubishi Pajero. Power steeringnya ngelok pada saat di bawah kecepatan tinggi. Kita lanjut. Oke, ini kita sudah sampai di bengkel ya teman-teman. Ini posisi diam. Kita coba putar ringan ya, ringan. Kita coba cek di bagian depan. Mana Pak Jok? Jok, bentar Jok. Ini sudah dikerjakan ya teman-teman sebelumnya. Dikerjakan. Kita cek dulu. Nah ini sirkulasi, untuk minyaknya sirkulasi ya. Putar. Itu menandakan power steeringnya bekerja pada saat idle. Coba di gas RPM 2000. Jadi indikasi kita teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan, pada saat kita bawa jalan itu pada saat kecepatan 40 km per jam sampai 50 sampai 100 itu RPM kita tambah. RPM kita tambah sampai ke 2000 sampai ke 3000 RPM. Nah, jadi karena pada saat kita lakukan pada saat diam seperti ini, kita lakukan gas di 2000 RPM, itu tidak berputar sama sekali di bagian minyaknya. Jadi pada saat idle seperti ini dia mutar, makanya ringan pada saat idle. Pada saat di bawah kecepatan tinggi dia tidak berputar. Nah, dia seperti diam, jadi tidak ada tendangan sama sekali di bagian power steeringnya, juga menyebabkan berat pada saat kecepatan tinggi. Jadi untuk indikasi kita coba cek dulu di bagian pompa ya, bagian pompa power steeringnya di bagian sini. Jadi setelah itu kita lanjut lagi pemeriksaan. Ini kita lepasin dulu, kita coba cek. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini kita sudah matikan mesinnya. Kita mau cek teman-teman untuk pompa power steeringnya ini kenapa nggak bisa bekerja pada saat di posisi kita gas. Seharusnya pada saat kita gas dia tetap berputar ya teman-teman, semakin kencang berputarnya. Jadi seharusnya pada saat di RPM tinggi itu setirnya akan ringan. Jadi ini makin kaku, seperti nggak ada power steeringnya. Nah, teman-teman, ini sudah kita lepas ya untuk pompa power steeringnya. Ini kita coba bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu dari kotor-kotorannya, nanti baru kita cek. Kita cuci dulu, nanti kita cek bongkarin dalamannya seperti apa nih teman-teman. Pompa sudah kita bersihkan. Ini kita coba mau lepasin dulu di bagian pompanya, kita bukain. Oke. Ya, buka. Ini kondisi dalamannya. Nah, oke, dalam. Oke, bukan. Ya, bentar. Ya. Nah, ini di bagian sini ada baret sedikit ya, teman. Terlihat ada baret. Nanti kita cek. Nah, pada saat kondisi seperti ini kita coba putar, putar. Terus padat, terkuat sedikit. Nah, pada saat kondisi kita putar seperti ini, kondisi dari baling-balingnya itu tidak bekerja sama sekali. Nah, nih, ini tidak bekerja. Nah, ini bisa diakibatkan dari kondisi oli yang kotor, bisa juga. Jadi bisa juga mengalami karena usia teman-teman. Nah, kita coba mau bongkarin dulu, lepasin, kita cek satu persatu. Kondisinya seperti ini ya. Ini kotor ya, di bagian olinya itu kotor. Nih, ini kita bersihkan dan o-ring beserta seal nanti kita ganti sekalian peremajaan ya teman-teman di bagian power steeringnya. Ini asnya juga kita perhatikan juga
ada kotoran yang membuat kisi-kisi ini tidak bisa bekerja dengan sempurna atau tidak bisa mengipaskan oli pada saat putaran tinggi, tidak bisa mengipaskan oli yang menekan di bagian blok power steering yang di bawah, jadi menyebabkan setirnya jadi berat pada saat kecepatan tinggi. Ini kondisi kotor ya teman-teman, nanti kita amplas, setelah ini kita pasang. Mudah-mudahan bisa sembuh. Jadi kita coba cek dulu ini kondisinya. Ini sebenarnya karena kotoran dan juga kurang perawatan di bagian oli, biasanya seperti itu, tapi kita coba cek dulu, kita coba tes. Oke teman-teman, ini untuk power steering Pajero nya sudah kita bersihkan ya, semuanya sudah kita bersihkan. Ini sudah kita lepasin seal-sealnya, kita belikan partnya, mau kita pasang yang bagian pompanya ya. Karena kemarin pada saat kita lakukan pengetesan, kita gas di RPM 3000, dia tidak mau berputar. Jadi seharusnya pada saat kita injak gas, mesin berputar RPM besar di 3000 sampai 2000, harusnya ini semakin kuat putarannya, tapi ini semakin lemah. Nah, jadi indikasinya dia masalah di sini. Kita coba tes pasangin dulu, nanti setelah ini kita coba tes lagi jalan, nanti kita record lagi teman-teman. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini untuk pompanya sudah selesai kita rakit ya, kita pasangin semua. Sudah kita tes manual juga. Ini untuk part-partnya yang kita ganti, sudah kita ganti semuanya, tinggal kita lakukan pemasangan, nanti kita coba tes. Nah, karena terlihat di bagian karet bootnya yang sebelah kiri ya, ini mengalami sobek. Nah, sobek, jadi indikasi bocor juga di bagian bawah. Jadi sekali kita lakukan peremajaan juga, ini kita mau bongkarin, cek ganti seal juga di bagian bloknya. Nanti kita ganti apabila nanti masih bermasalah di bagian seal atau ada baret yang sangat banyak sekali, nanti kita lakukan chrome. Nanti setelah itu kita pasang kembali. Oke, ini kita lanjut dulu teman-teman untuk perbaikan di bagian blok setir. Kita lanjut. Asnya sudah kita lepasin semua, nanti kita lakukan perbaikan. Kita ganti bagian seal, o-ring, dan juga nanti kita bersihkan. Setelah itu kita pasangin yang baru untuk o-ringnya biar tidak terjadi kebocoran lagi. Ini sudah kita lakukan pembongkaran. Setelah ini kita cuci bersih, baru kita pasang. Kita lanjut pemasangan untuk blok power steeringnya ya. Ini sudah kita belikan kitnya, tinggal kita lakukan pemasangan. Ini yang pompa kemarin sudah kita ganti ya. Kita lanjut. Ini untuk asnya sudah kita lakukan chrome, sudah kita bersihkan. Teman-teman, ini untuk Pajero nya sudah kita lakukan perbaikan ya. Kita coba mau tes. Ini yang keluarannya berat kemarin pada saat di bawah jalan di kecepatan tinggi, dia seperti kaku untuk setirnya ya. Jadi begitu kita gerakkan itu sangat sulit sekali karena dia merasa tertahan. Ini kalau di RPM tinggi. Jadi kalau RPM rendah seperti ini idle, itu normal, dia ringan. Ini sudah kita pasangin semua teman-teman. Untuk dari mulai pompa kita pasang dan juga blok power steering bawah sudah kita pasang. Ini kita tes dulu. Ini sudah kita kasih minyak, kita coba gas seperti kemarin. Coba. Nah, sekarang ini pada saat kita lakukan gas sudah mau bersirkulasi teman-teman untuk pompanya atau minyak power steeringnya. Kalau kemarin dia begitu kita gas dia hanya diam, jadi posisinya tidak bisa bergerak di bagian pompanya. Jadi kemarin kita ganti di bagian seal, o-ring, pompa, dan juga di bagian blok power steeringnya kita lakukan peremajaan. Kita tinggal lakukan tes ini teman-teman. Kita coba tes, mudah-mudahan sudah nggak kaku seperti kemarin ini. Oke, kita coba lanjut. Kita mau coba tes jalan teman-teman.
kemarin pada saat kita bawa jalan ya di kecepatan 40 km per jam, setirnya terasa sekali kaku atau nahan ya. Jadi ibaratnya setirnya itu tidak bekerja pada saat kecepatan tinggi. Ini kondisi jalan lagi rame teman-teman. Ini sudah di kecepatan 50 sampai 60 km per jam dan setirnya juga sudah normal, sudah nggak kaku seperti kemarin. Kemarin ini seperti tertahan kemari, terus susah sekali kita untuk pergerakannya. Ini sudah normal teman-teman, nggak gandol lagi. Kemarin gandol ya, sangat parah sekali gandolnya. Jadi ibaratnya ngunci untuk setirnya. Jadi setiap kali kita gas dia ngunci. Dikarenakan karena posisi dari pompa power steeringnya itu mengalami penyumbatan di bagian jalur untuk tekanan di bagian blok, dan juga ada kerusakan juga di bagian pompa power steeringnya. Jadi kemarin yang kita perbaikin di bagian pompa power steering, kita ganti seal satu set, dan juga kita ganti juga di bagian blok. Untuk seal dan juga o-ringnya kita ganti satu set. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah 50 km per jam sampai 60. Setirnya sudah tidak ada lagi gandol-gandol seperti kemarin teman-teman, sudah ringan. Nah ini sudah nggak ada lagi gandol. Alhamdulillah sepertinya sembuh nih. Untuk keluhan Pajero kali ini, setirnya kaku pada saat dibawa jalan kecepatan tinggi, pada saat kecepatan rendah normal. Nah ini sudah ringan nih, nggak gandol-gandol lagi seperti kemarin. Oke teman-teman, oke sudah aman sepertinya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini Pajero Sport Dakar 2012, keluhannya pada saat dibawa jalan untuk setirnya itu seperti kaku, susah sekali untuk dikendalikan pada saat dibawa jalan kecepatan tinggi. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.